Ketika Ridwan Saidi mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu fiktif, banyak para sejarawan dan arkeolog angkat bicara dan menantang untuk membuktikannya. Salah satunya arkeolog senior Bambang Budi Utomo, berpesan kepada masyarakat, jika ingin mencari tahu sejarah harus dipahami betul-betul, bandingkan pengetahuan yang baru dengan pemahaman yang sudah dimiliki, logikanya seperti apa kira-kira, jangan ditelan mentah-mentah. Nah sekarang, sebagai masyarakat, kita juga tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang sudah lama diceritakan dalam buku-buku sejarah, kalau Sriwijaya, katanya adalah kerajaan, dan candi-candi di Nusantara berdasar pada ajaran Hindu-Buddha dari India. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dan video sekarang ini, akan mengulas mengapa Sriwijaya itu memang bukan kerajaan. Dan Candi Muara Takus, bukanlah candi Hindu ataupun Buddha dari India, melainkan sebuah universitas bertaraf internasional milik leluhur Nusantara, yang berkonsep tauhid, atau monoteisme. Pada tahun 1921, di ruang depan biara nomor 1 di Nalanda, India oleh Hirananda Shastri, ditemukan artefak berupa pelat tembaga sumbangan Balaputra Deva dari dinasti Sailendra di Suvarnadvipa, Nusantara. Di sana tertera tulisan sebagai berikut. Atas permintaan Maharaja Balaputra Dewa yang termasyur, Raja dari Suvarnadvipa melalui utusannya, saya telah membangun sebuah biara di Nalanda berdasarkan dekrit ini. Nalanda, merupakan sebuah vihara tempat belajar para murid dari berbagai penjuru Asia. Seperti yang dikemukakan Santo Sabapiliang, prasasti itu berbicara tentang Devapala Deva Kekaisaran Pala, yang telah mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Suvarnadvipa Balaputra, untuk membangun sebuah sangharama di Bihar, India. Balaputra, disebutkan sebagai anak Rakai Warak cucu dari Sailendra Vamsatika, dengan nama Sri Viravairimadhan, yaitu Raja Jawa yang menikahi Tara, putri Dharmasetu. Singkatnya, vihara tempat belajar para murid Dharma di Bihar, India ini, didirikan pada tahun 427 Masehi, dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Sriwijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalanda, demi kepentingan pengembangan pembelajaran Dharma, yang dimana, pusat pendidikan itu sendiri ada di Nusantara. Situs yang sekarang terkenal dengan nama Candi Muara Takus, sesungguhnya adalah kompleks mandala, tempat belajar, atau universitas, yang dulunya bernama Sangharama Dharmapala. Disinilah pusat kajian dan pengembangan ajaran Sanatha Dharma, yang kemudian menjadi pendahulu atau induk dari Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme, yang kemudian berkembang di India Barat maupun Hindia Timur. Di area Universitas Nalanda di Bihar, India, tepatnya di situs kuil nomor 3, disebut dengan nama Stupa Sariputta. Sariputta, juga disebut Upatisha, yang merupakan putra dari ibunya yang bernama Sari, atau Rupasari. Karena nama ibunya itulah, ia disebut Sariputra, yang artinya putra dari Sari. Nama ibu dan anaknya ini, jelas nama Nusantara. Sedangkan Nalanda, diambil dari kata Nalaka atau Nalada, yang merupakan nama desanya. Kitab Mahaprajna Paramita Sastra, menerangkan tentang Sariputra dan gurunya yang bernama Sanjaya tertulis, seorang Brahmin dari Suvarnadvipa bernama Kinva, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya dan seterusnya. Kemudian, Sariputra, dia berasal dari Suvarnadvipa. Ia dilahirkan dari keluarga Brahman, usia 17 ia menguasai semua keilmuan Weda. Dari sumber lain, seorang peziarah Tiongkok I Ching, pergi meninggalkan negerinya ke Kincheo, atau Kinti, atau Suvarnadvipa, atau Tanah Emas, menyebut Sriwijaya dengan Foce, atau Cheli Foce, untuk belajar di pusat pembelajaran Dharmik original bernama Dharmapala, yang bercabang di Bihar, India Nalanda. Suvarnadvipa, bukanlah India. Disinilah, tempat awal sumber belajar falsafah utama dasar Dharma atau Dhamma. Dan inilah nama tokoh-tokoh putra Indonesia terdahulu di masa sebelum Masehi, para pelopor Dharmik original sampai ke tanah India. Mereka adalah putra Nusantara, pelopor Dharmik dari Suvarnadvipa atau Sumatera Indonesia, sebagai tempat cikal bakal Dharmik original, yang kini melahirkan 3 ajaran baru, yaitu Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Universitas Sangharama Dharmapala, atau pusat pembelajaran Dharmik di Suvarnadvipa ini, memiliki cabang di India bernama Nalanda, Somapura, dan Vikramashila. Kemudian cabang di Javatvipa, bernama Wanacakaphala, yang kini terpublikasi menjadi Borobudur.
Perhatikan, di manakah lokasi yang dikunjungi Fahian pada tahun 399 sampai 414 Masehi. Dengan pergi menumpang kapal dagang besar, Fahian tiba dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah, terlihat patung dengan corak emasnya ditampilkan dengan jelas dan cerah. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan, bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah, di sini semuanya meninggalkan bayangan. Maksud Fahian adalah, dia melihat sekelompok orang tanpa terlihat bayangannya ini, adalah para pelajar atau Brahman berada di suatu lokasi. Di area ini, hingga saat ini pun, jika objek atau tubuh saat siang hari berada tepat di bawah matahari, maka bayangan objek akan tepat pada titik posisi benda itu berada, dan tanpa ada efek berbayangan. Semula, kata Ceylon diartikan sebagai Sri Lanka. Sehingga sampai ada klaim, kalau Nabi Adam juga diturunkan di sana. Namun sekarang, dengan adanya Google Maps, kita dapat mengetahui dengan mudah, kalau lokasi tanpa bayangan itu pasti berdekatan dengan garis khatulistiwa. Dan benar, tempat belajar para murid belajar Dharma yang dimaksud, adalah lokasi sekarang yang dinamakan Candi Muara Takus. Catatan Fahian selanjutnya, mengikuti Sungai Ponai, di arah timur 18 yojana, kami tiba di Kerajaan Besar Chenpo. Di pantai selatannya, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ, melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope, juga 4 resi duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan. Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 yojana, kami tiba di Kerajaan Tamralipti. Ini di mulut laut, ada 24 sangharama di sini, semuanya memiliki imam tetap dan hukum dhamma yang dihormati. Kita simak apa yang dilihat dan dicatat oleh Fahian. Sangharamas yang dilihat Fahian, berada di bagian barat sudut timur kota suci, adalah sebutan terdahulu area ini sebelum disebut Muara Takus. Situs Muara Takus, berada di area kota suci yang dibatasi benteng tanggul tanah setinggi hampir 2 meter ini, dahulu bernama Mong Takui. Area ini adalah pusat puja, tempat pernah dilakukannya ritual dharmik original, dan gerakan suci berputar mengelilingi objek, yang di kemudian hari disebut pradaksina, prasawiya, atau tawaf. Jelas lokasi tanpa bayangan yang dilihat murid dari Tiongkok Fahian dan juga I Ching, adalah pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran dharmik ajaran leluhur Nusantara Indonesia maju terdahulu, yang juga mendasari lahir dan tumbuhnya ajaran Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Ajaran dharmik original, memiliki ilmu rahasia yang dikenal sebagai Tantrayana. Inilah yang dipelajari Aditya Warman untuk melawan para penyerang, yang sudah sejak abad 9 Masehi ingin merebut kota suci dengan pusat pujanya Mong Takui. Di masa setelah bernama Sriwijaya, baru bisa dikuasai oleh Raja Chola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet Atisha di Phamkara Sejanana ke negerinya membawa Tantra, yang sekarang menjadi Tantrayana, atau Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Jadi benar, Hindu dan Buddha, adalah ajaran yang terlahir di India. Namun tidak benar, ajaran leluhur dan situs-situs di Nusantara, berdasar pada ajaran India. Justru, leluhur bangsa Indonesia lah, yang mewarnai 3/4 muka bumi yang diantaranya adalah India. Selanjutnya, kita bahas munculnya teori kerajaan Sriwijaya. 1 abad lampau, teori bahwa ada kerajaan bernama Sriwijaya, lahir dari nalar rahim George Codes, seorang ilmuwan Prancis. Sesungguhnya, Sriwijaya bukanlah kerajaan. Dan alur ceritanya, tak seperti yang dihidupkan para sarjana di kampus-kampus. Ada versi yang meyakini, pusat Sriwijaya ada di Palembang, ada yang bilang di Jambi, bahkan di Semenanjung Malaysia, dan lain sebagainya. Seperti informasi JPNN dari penulis buku Sri Buddha, ternyata, kerajaan Sriwijaya itu tak pernah ada. Para penemu teori kerajaan Sriwijaya, menerjemahkan kata Sriboga, Sribuza, Califoca, Shihlifoshi, dan Sanfosi yang tertua dalam berita Arab dan berita Cina pada awal Masehi, menjadi Sriwijaya. Bahkan, kata Zabak pun, secara serampangan mereka belokkan jadi Sriwijaya. Dari sinilah, penggunaan sebutan itu mulai rancu dan amburadul. Ketimbang Sriwijaya, Sanfosi bila dibunyikan, itu terdengar Sangbodi. Dan Shihlifoshi, lebih cocok berdasarkan dialek dan aksara Cina, lebih kena kalau dibaca Sribodi.
Lalu bagaimana dengan Calevoca? Sama dengan Sri Buza dan Sri Boga dalam berita Arab? Sungguh ini lebih tepat dibaca Sri Buddha. Demi ilmu pengetahuan, maaf beribu maaf, Sriwijaya bukan nama kerajaan, bukan pula nama seorang raja. Kata Sriwijaya, memang muncul dalam sejumlah prasasti atau batu bersurat. Dan, seluruhnya diiringi kata kedatuan, dan datuk. Sriwijaya memang kedatuan, atau kedaton, yaitu semacam sivitas akademika, tempat memutus kaji. Lebih kurang menyerupai perguruan tinggi, meski tidak persis. Sriwijaya adalah kampus di Swarnadwipa, tempat mengampuh ilmu pengetahuan. Karena keilmuannya, alumni kedaton disebut dato, datu, datuk, atau datuak, yang artinya, orang-orang yang beralam luas, berpadang lebar. Atau dalam bahasa Sanskerta, artinya orang yang mulia. Para datuk, adalah orang-orang yang dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Umpama pohon besar, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya yang rimbun tempat berteduh, buahnya untuk dipetik, pergi tempat mengadu, pulang tempat berberita. Para datuk ini, dididik adil memutus perkara. Tidak serampangan. Tahu mana ranting yang akan melanting, dan tunggul yang akan menyandung. Jiwa dan pikirannya tenang, sehingga tidak menghardik menghantam tanah. Lalu di manakah lokasi kedaton Sriwijaya? Hingga hari ini, belantara rimba, ladang duku di antara reruntuhan batu bata dari masa lampau di kawasan yang kini dikenal sebagai Candi Muara Jambi, masih disebut kedaton oleh masyarakat setempat. Candi Kedaton, inilah pusat kedatuan Sriwijaya, gelanggang ilmu pengetahuan Wangsa Sailendra, yang pada masanya mempengaruhi 2/3 dunia. Cerdik pandai dari kedaton Sriwijaya, sangat berpengaruh. Mereka menyebarkan ajaran, mendirikan kedaton dan keraton, kerajaan dan nagari-nagari. Satu hari pada bulan Desember 1892, J.K. van der Molen, pegawai pemerintahan kolonial membawa laporan ke Batavia Genootschap, yaitu lembaga tempat berhimpunnya para ilmuwan kolonial. Laporan itu berupa sebuah batu bersurat setinggi 177 cm peninggalan arkeologi di Pulau Bangka, sisi timur Sumatera. Demi menerima laporan itu, Batavia Genootschap memberangkatkan Johan Hendrik Casparkern, ahli epigrafi yang menangani bidang arkeologi di lembaga tersebut. Hendrik Kern, masyhur sebagai ahli bahasa Sanskerta. Keilmuannya di bidang filologi India, Melayu, dan Polinesia, dipuja-puji, bahkan para sarjana barat menjulukinya Mahaguru. Dia meneliti batu mirip lingga, yang terpancang di dataran berawa menghadap langsung ke Selat Bangka itu secara cermat, sejak 1902. Dan pada 1913, Hendrik Kern menulis naskah berjudul De Inscriptie van Kota Kapur. Kern menerangkan, bahwa 10 baris tulisan yang terpahat di prasasti Kota Kapur menggunakan aksara Pallawa, dan berbahasa Melayu kuno. Dibuat pada 608 Saka, atau 686 Tarikh Masehi. Menurut bacaan dan tafsirnya, prasasti di tepi Sungai Mendu itu dimaklumatkan oleh seorang raja yang bernama Wijaya, yang menguasai Pulau Bangka pada abad 7. Ada 4 kata Sriwijaya dalam prasasti itu. Sriwijaya menurut Kern, berdasarkan apa yang tertulis di prasasti, adalah nama seorang raja. Sri, adalah sebutan untuk raja. Dan Wijaya, adalah nama orangnya. Sriwijaya, yang dibaca oleh Kern menjadi Raja Wijaya. Perlu diketahui, hingga saat itu belum pernah ada, baik narasi tertulis maupun pitutur lisan yang menyebut-nyebut hal ihwal kerajaan Sriwijaya. Ilmuwan paling pertama yang meneliti prasasti Kota Kapur itu, memang tak pernah menyebut Sriwijaya adalah nama kerajaan. Tapi, para ilmuwan setelahnya yang menekuni bidang ini, bersuara bulat, bahwa prasasti Kota Kapur merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pertama kali ditemukan, jauh sebelum prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Palas Pasemah, dan lain sebagainya. Haduh, gimana ini? Salah satunya adalah George Codes, ilmuwan kelahiran Paris. Dia terpukau, dan kembali membaca De Inscriptie van Kota Kapur, entah untuk yang kesekian kali. Naskah Profesor Kern ini, kemudian oleh George Codes ditafsirkan, kalau Sriwijaya bukan sekadar nama raja, tapi sebuah kerajaan. Kata kedatuan dalam prasasti, yang menurut Kern berarti beberapa datuk, ditafsirkannya menjadi kerajaan.
Kemudian, dengan keberanian dan tentu saja kecerdasannya menggunakan hasil penyelidikan sarjana-sarjana lain, dia banyak menghabiskan hari-hari di perpustakaan itu menulis artikel, berjudul Le Royaume de Sriwijaya. Artikel ini, kemudian dimuat dalam buletin sekolah Perancis, dan sontak mencuri perhatian dunia, setidaknya para ilmuwan sejarah. Ibarat sungai, di naskah itulah, narasi sejarah kerajaan Sriwijaya berhulu, tuahnya terus mengalir, ditimba terus-menerus, hingga menghasilkan catatan-catatan lain setelahnya. Masalahnya, jika hulu sungai airnya beracun, maka semua air di bawahnya, pastilah juga beracun. Artinya, walaupun banyak dikutip dalam catatan maupun buku sejarah, namun yang dikutip ternyata bermasalah, hasilnya, catatan lain setelahnya pun, ikut bermasalah yang berdampak seperti efek domino. Memang menjadi suatu kebanggaan, jika leluhur kita memiliki kerajaan yang terkenal seperti Kerajaan Sriwijaya, walaupun itu fiktif. Namun lebih membanggakan lagi, jika leluhur kita ini, adalah guru dari banyaknya guru keagamaan, yang memiliki intelektual maupun spiritual yang tinggi, yang berhati suci dan mengenali fitrah sebagai hamba Tuhan, dan yang sudah mengenal konsep tauhid, atau monoteisme. Bukan animisme, maupun dinamisme. Bukan penyembah berhala, apalagi pemuja arwah gentayangan, seperti yang dikatakan oleh para penjajah. Mari kita luruskan sejarah ini.